Ibuku haluan hidupku. Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membopongku ke ambin pelupuh bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain baju putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jarit sido mukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok remang-remang menerangi bilik anyaman bambu berukuran 2 kali 3 meter persegi. Ayo bubuk sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh, lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelalak ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan di mana, Bu? Tanyaku. Ya, di danau. Danau itu apa, Bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat danau siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek zaman dulu, sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapat ikan. Namun saat memandangi ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku jangan dimakan, Pak. Biarkan aku hidup," teriak ikan itu. Petani itu memutuskan untuk tidak memakan ikan itu pulang dan meletakkannya di sebuah kolam kecil. Betapa terkejutnya ia ketika ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu lalu berkata, "Aku adalah seseorang yang dikutuk menjadi ikan. Jika kau bersedia menikahiku, ada satu syarat yang harus kau patuhi. Jangan pernah memberitahu siapapun bahwa aku berasal dari ikan." Petani itu setuju dan mereka menikah serta hidup bahagia. Namun suatu hari petani itu melanggar janjinya. Akibat bencana besar terjadi dan sebuah danau terbentuk dari air yang menggenangi desa itu. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Aku diam mendengarkan cerita ibu sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Secara ilmiah, Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung api super sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, menghasilkan kaldera besar yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Toba. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik lanjutan. Mendapat 2 versi cerita itu, aku jadi penasaran. Yang betul yang mana, Bu? Dengan antusias sambil tersenyum ibu menjawab, "Semua betul sesuai zamannya." Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambung, "Ibu sudah ngantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi." Aku pejamkan mata tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyemburat keemasan pertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini, malam menjelang pelantikanku sebagai profesor atau guru besar geologi, aku tulis di buku harianku, "Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan pembelajaran dari ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pangkuhanku sebagai guru besar."